perjalanan hidup kita manusia, tidak ada seorang pun yang tahu bagaimana masa depannya. Dari mulai kita dalam kandungan, kemudian dilahirkan, tumbuh menjadi anak-anak, remaja, dewasa, sampai akhirnya menikah, mempunyai anak dan menjadi orang tua, ibu dan bapak, sampai bertambah usia menjadi tua atau lanjut usia, lansia. Kita tidak akan pernah tahu apa yang terjadi di rentang waktu itu. Untuk itu, saya sendiri ikhlas menjalani hidup saya dari mulai saya kecil sampai sekarang. Karena semua yang tahu bagaimana keadaan kita di masa perjalanan hidup kita, itu rahasia Tuhan. Hanya Tuhan yang tahu apa yang terjadi dengan kita selanjutnya. Kita hanya menjalani saja. Dan ketika saya melihat orang-orang di sekitar saya, orang-orang yang di bawah ya, seperti pemulung, bibi-bibi yang suku Madura ya, yang suka menjajakan sayur seperti ini di sekitar komplek, dan ada juga yang berjualan di pinggir jalan. Saya melihat mereka mengerjakan pekerjaan mereka itu sangat ikhlas. Bisa terlihat dari wajahnya, mereka masih bisa tersenyum, ramah menyapa kita, dan masih bisa bersenda gurau bersama dengan teman-teman sama-sama jualan ya. Dan mereka juga bisa menerima keadaan mereka, walaupun mungkin ya penghasilan mereka tidak mencukupi untuk kebutuhan mereka sehari-hari, tapi mereka tetap gigih, tetap semangat untuk berjualan. Dan saya sedikit bercerita, flashback ya ke belakang, masa-masa saya dalam kesulitan hidup. Kami saudara kandung saya 7 orang, 2 perempuan, 5 laki-laki. Ketika saya masih kecil, orang tua saya masih lengkap ya. Ibu masih ada, ayah juga masih ada. Sampai pada waktu saya kelas 5 SD, ibu saya sudah sakit-sakitan. Dan ayah saya karena di kampung sudah tidak mempunyai pekerjaan, mengadu nasib di luar Pulau Kalimantan, ke Jawa, Pulau Jawa. Dan tinggallah kami berlima bersama dengan ibu, ibu saya, abang saya, kemudian 2 orang adik saya. Sedangkan kakak saya yang paling tua sudah menikah, dan abang saya di atas saya, di bawah kakak nomor 2 dan nomor 3 merantau ke kampung orang lain untuk mencari kerja. Dan pada saat saya sudah duduk di bangku kelas 2 SMP, ibu saya benar-benar sudah parah sakitnya. Dan ibu saya menderita penyakit tiroid, gondok racun ya, dan sudah komplikasi ke jantung. Dan kesepakatan keluarga besar ibu saya bahwa ibu saya harus dibawa ke rumah sakit. Dan pada saat itu saya dan abang saya serta ibu saya sama sekali tidak mempunyai uang. Jadi keluarga dari ibu saya mengumpulkan uang, mereka saling membantu ya, dikumpulkan uang hanya untuk transportasi saja. Dan itu tidak mencukupi untuk biaya hidup di tempat saya membawa ibu saya berobat. Waktu itu saya membawa ibu saya berobat di Rumah Sakit Bethesda Serukam. Rumah sakit itu memang dikelola oleh Yayasan Kristen Protestan, dan dokternya banyak dari luar negeri pada saat itu. Dan untuk yang beragama Kristen tidak pungut bayaran kalau berobat. Jadi saya ke situ bersama ibu saya, tidak membawa uang yang cukup. Pada saat saya menaiki bis ya, orang-orang banyak mengatakan bahwa saya sebenarnya tidak cukup cukup dewasa untuk membawa seorang ibu yang sakit parah. Tapi memang keadaan memaksa. Jadi ibu saya karena udah sakit parah, dalam mobil bis pun
sempat buang air kecil ya. Dan tibanya kami di rumah sakit Bethesda, Serukam. Kalau perjalanan dari kampung saya, Rantau Prapat ya. Rantau Prapat, Kecamatan Parindu, Kabupaten Sanggau. Itu sekitar perjalanan 6 jam menuju rumah sakit Serukam ya, rumah sakit Bethesda Serukam. Sampai di sana disambut oleh dokter dan perawat. Dan ibu saya merasa senang karena di rumah sakit itu pelayanan pendeta pun ada. Maksudnya pendeta dari ruangan ke ruangan ya, berdoa, memberi kekuatan buat yang sakit dan keluarga. Jadi ibu saya merasa senang. Dan 5 hari kemudian kejadian yang tidak diinginkan terjadi pada ibu saya. Beliau jatuh dari tempat tidur dan dia menangis. Dan ketika itu saya pun juga menangis melihat ibu saya yang kesakitan memegang dadanya. Dan seketika itu juga dokter meminta supaya segera dioperasikan gondok racunnya karena memang sudah agak besar ya. Membutuhkan 2 kantong darah. Pada saat itu tidak semua biaya ditanggung karena darah harus membeli. Sedangkan saya tidak mempunyai uang karena saya cuma sendiri di rumah sakit tersebut. Kemudian ada orang yang melewati kampung saya dan saya kasih kabar buat keluarga saya bahwa tidak ada biaya lagi untuk merawat ibu saya. Sementara dokter sudah bilang tidak ada pantangan atau larangan untuk apapun yang ibu saya makan. Jadi saya berpikir walaupun saya SMP kelas 2, tapi saya pikiran saya dan hati saya mengatakan bahwa dokter ini sudah mengatakan menyerah. Keadaan ibu saya dah parah. Sampai makanan pun katanya tidak ada yang tidak bisa dimakan. Semua boleh dimakan. Dan di situ saya sudah mulai sedih, menangis. Karena saya merasa diri saya bersalah. Kenapa saya bisa ketiduran, tengah malam ibu saya bisa jatuh. Dan di situ lama saya terpukul. Ya. Kemudian karena sudah tidak ada biaya, sekitar saya menunggu sampai 2 minggu lebih ya di Serukam. Saya memutuskan karena keluarga bilang suruh pulang, saya membawa ibu saya pulang. Dan itu pun saya tidak punya biaya. Ada orang yang berbaik hati, di kampungnya dia baru panen jual tengkawang, buah tengkawang. Dan di situ dia bilang katanya, saya yang tanggung kamu sama ibu kamu pulang. Karena dokter pun sepertinya sudah angkat tangan. Saya sudah, dalam hati kecil saya mungkin dokter ini sudah menyerah. Saya pulang bawa ibu saya, sampai di kampung, saya berpikir, karena saya ke Serukam izin untuk beberapa hari saya tidak sekolah ya. Dan sampai di sana saya berpikir apakah saya masih bisa sekolah sedangkan ibu saya masih sakit. Tetapi ibu saya bilang, kamu sekolah. Karena tidak punya biaya, ibu saya bilang kamu tinggal dengan orang. Jadi asisten rumah tangga atau jadi pembantu sambil sekolah. Dan saya pun mau. Akhirnya saya mencari tempat tinggal dengan orang. Setelah ibu saya memberi saran supaya saya melanjutkan SMP saya, karena ayah saya memang belum datang ya pada waktu itu, tinggallah saya di rumah majikan saya yang pertama orang Cina, suku Tionghoa ya. Dan di situ saya hanya dibayar 3.500. 3.000 uang SPP saya, 500 untuk buku dan alat-alat tulis. Dan bisa dibayangkan seumur saya yang masih SMP mengerjakan semua pekerjaan rumah tangga kecuali masak. Karena kalau orang suku Tionghoa ya mungkin tidak percaya, apalagi saya masih belum dewasa, belum pintar masak, jadi untuk masak mereka yang masak. Tapi semua pekerjaan dari mulai mencuci, mensetrika, membersihkan rumah, angkat kain, sampai angkat air. Pada waktu itu rumahnya di pinggir Sungai Kapuas. Jadi itu sangat berat untuk
usia seperti saya yang masih remaja. Sehingga apa? Saya di sekolah hanya tidur, tidak bisa menerima pelajaran karena mengantuk. Karena untuk bangun pagi aja sampai 2:30 pagi udah bangun, ya. Dan saya langsung bekerja sampai akhirnya sekolah, baru saya berhenti bekerja, dan di sekolah saya hanya mengantuk. Dan ketika orang tersebut tidak menyukai saya dengan pekerjaan saya, dan saya pun tidak setuju dengan semua pekerjaan yang berat saya lakukan, saya pindah lagi. Akhirnya saya sampai tinggal dengan majikan saya 3 keluarga. 2 keluarga suku Tionghoa, dan yang 1 keluarga lagi suku Batak waktu itu. Akhirnya pas saya duduk di kelas 3 SMP, awal masuk SMP kelas 3, ibu saya meninggal. Di situ saya sangat terpukul ya. Jadi saya disuruh pulang kampung, dan pada saat itu saya belum bisa menerima kalau ibu saya meninggal. Tapi waktu guru SD saya datang melayat, namanya Pak Mikael ya, waktu itu dia bilang, katanya kamu harus melanjutkan sekolah kamu karena kamu lumayan cerdas waktu itu. Jadi saya tidak mau kembali tinggal dengan orang karena betapa sakitnya tinggal dengan orang ya. Untuk tidur saja kita harus hanya membutuhkan beberapa jam untuk tidur, dan selebihnya adalah kerja. Belum lagi mendapat caci maki ya. Saya sudah merasakan itu semuanya. Jadi untuk selanjutnya saya memutuskan untuk menamatkan SMP saya dari kampung sambil saya noreh. Pada waktu itu bisa dibayangkan saya ke Sanggau 1/2 jam naik mobil kendaraan umum. Terkadang saya sampai ke kampung ya sore hari karena menunggu kendaraan sampai bisa dari Sanggau menuju kampung saya. Sampai akhirnya saya tamat SMP, kemudian ayah saya datang dan beliau mengongkosi saya sampai saya tamat SMA. Dan selanjutnya perjalanan hidup saya melamar kerja dengan usaha sendiri. Saya sempat kerja di MPE ya, Multi Prima Entakai, perusahaan sawit yang dikelola oleh orang kita Chinese, dan saya bekerja di situ selama 1 tahun. Kemudian karena berat ya di swasta, saya diterima bekerja di BUMN PTPN 13 waktu itu di Meliau, dan saya pindah ke sana. Dan di situ saya masih karyawan lepas ya. Dan di Meliau saya menemukan jodoh ya, pendamping hidup saya sampai sekarang. Dan ketika suami saya pindah ke Pontianak, saya memutuskan untuk berhenti bekerja, dan saya memfokuskan untuk ketiga anak saya yang masih waktu itu saya masih 1 anak ya. Saya pindah ke Pontianak, anak saya masih berumur 1 tahun 1 bulan ya, yang paling tua. Dan waktu itu saya memfokuskan diri untuk mengurus keluarga saya. Seiringnya waktu, ketika anak-anak saya sudah sekolah, dan saya memutuskan juga untuk menjadi guru mereka di rumah. Dan saya merasa bahwa penyertaan Tuhan dengan hidup saya sampai saat ini, walaupun hidup tidak seperti orang mewah, tapi saya sangat bersyukur. Dan karena itu sepanjang kehidupan saya merasa diberkati Tuhan. Mungkin untuk orang bersyukur itu relatif ya. Mungkin ada yang kehidupannya kaya baru dia bersyukur. Tapi saya walaupun kehidupan seperti sekarang ini, saya sangat bersyukur. Dan sekarang anak-anak saya yang paling tua sudah bekerja. Yang nomor 2 mereka sudah selesai kuliah ya. Yang pertama dan kedua sudah selesai kuliah. Yang pertama yang paling tua sudah bekerja. Yang nomor 2 sedang mencari kerja. Dan yang ketiga sekarang sudah semester 5. Jadi saya tetap melanjutkan hidup. Saya menerima hidup apa adanya.
Mungkin kalau orang secara tidak langsung melihat kehidupan kita sekarang enak, karena orang tidak tahu sejarah perjalanan hidup kita. Untuk itu kita jangan mudah menilai orang bahwa kehidupan orang itu nyaman. Kita tidak tahu masa lalu orang, ya. Seperti saya, kehidupan saya sangat sulit. Orang tidak pernah mengerti karena orang melihat sekarang ini yang orang lihat, tidak orang mau melihat flashback ke belakang karena mereka juga tidak tahu. Untuk itu jangan mudah menilai orang lain bahwa hidup kita ini lebih susah dari orang lain. Jangan pernah. Saya tidak pernah mau menyerah walaupun kehidupan saya sangat sulit. Dan untuk itu walaupun kehidupan saya seperti sekarang ini, saya sudah bersyukur bahwa sepanjang kehidupan saya Tuhan berkati sampai sekarang. Walaupun tidak seperti orang-orang yang di atas kita kehidupannya, tapi saya bersyukur diberi kesehatan, diberi keluarga. Dan pada saat ini kita ikhlas menerima hidup kita, maka Tuhan menyertai kita. Dan saya yakin kita semua akan seperti itu, ya, menerima hidup, berjuang, tapi kita menerima. Jangan pernah kita menyesali hidup kita, baik susah maupun senang, kita harus tetap bersyukur.